Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 6 ayat 13 sampai dengan ke-14. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, sebuah jemaat yang hidup di tengah kota yang besar dengan berbagai pengaruh-pengaruhnya. Dalam kasihnya, dalam kebaikannya, Paulus mengajak mereka untuk membuka hati terhadap pengajaran dan kasih yang tulus. Sekaligus mengingatkan agar mereka menjaga kemurnian hidup dan tidak bersekutu dengan hal-hal yang membawa mereka menjauh kepada Allah. Dua pesan ini membuka hati dan menjaga kekudusan kita. Itu menjadi pondasi penting bagi setiap keluarga Kristen saat ini. Yang pertama, kiranya kita mau membuka hati selebar-lebarnya. Itu artinya bahwa keterbukaan hati di mana ada saling menerima, saling mengampuni, mau mendengarkan satu dengan yang lain. Banyak keluarga yang berselisih bukan karena masalah besar, tetapi karena hati yang tidak mau lagi terbuka, tertutup dan tidak mau mendengar. Orang tua yang enggan memahami anak, pasangan yang menyimpan luka dan tak mau bicara, anak yang menjauh karena merasa tidak dimengerti. Paulus mengingatkan kita bahwa kasih sejati membutuhkan hati yang terbuka. Seperti Allah membuka hatinya bagi kita, demikian juga kita dipanggil untuk membuka hati, keterbukaan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayat ini dipahami dalam konteks keluarga, tetapi juga maknanya bisa lebih luas, bahwa Paulus berbicara tentang hidup dalam keseimbangan kepadanya. Jangan sampai kita terikat pada nilai dunia yang bertentangan dengan iman. Dalam keluarga, hal ini berarti tidak membiarkan gaya hidup, kebiasaan, aktivitas, keputusan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Misalnya, ketika pekerjaan, kesibukan, atau keinginan materi mulai menggeser waktu doa bersama, ibadah dan kasih antar keluarga, disitulah kita sedang tidak seimbang. Keluarga yang hidup dalam terang Tuhan akan terlihat dari cara mereka membuat keputusan, mengelola keuangan, mendidik anak, dan menghadapi masalah. Mereka tidak sempurna, tetapi harus berusaha agar setiap langkah sejalan dengan firman. Hidup dalam terang berarti menolak kompromi dengan dosa. Apapun, tetap teguh di jalan Tuhan. Meskipun dunia, pergaulan, teman-teman menawarkan hal-hal yang tampak lebih mudah atau menguntungkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan. Apakah kita sudah terbuka, sudah membuka hati di dalam kasih dan pengampunan di tengah-tengah keluarga? Apakah kehidupan kita masih seimbang dengan iman? Atau mulai tertarik dalam hal-hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan? Paulus mengingatkan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Maka sebagai keluarga Kristen, mari kita memilih hidup di dalam terang Kristus. Ketika hati kita terbuka dan hidup kita kudus, kasih Tuhan nyata di tengah keluarga dan menjadi kesaksian bagi dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk setia di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, setiap tantangan, setiap hal-hal yang boleh kami lihat, kami lalui, kami boleh tetap teguh di dalam kesetiaan kepadamu, sehingga kami mengandalkan Engkau dan melewatinya di dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya tanpa sadar. Yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat. Tahu itu buruk, tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin,
Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.